Ini yang pertama kali dulu, pertama kali saya hanya mencetak sekitar 50 piece, hanya 50 piece saja. Nah, teman-teman saja yang beli, terus saya waktu itu pandemi, semua orang online, jadi, ketika saya pakai lagi, pesanan membludak. Jadi sekitar 1 bulan kita bisa menjual waktu itu sekitar 1.000 sampai 3.000 piece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atsfa Khairunisa, tapi kalau di dunia fashion lebih dikenal dengan Irun Maulana. Sebelum punya brand Liscraft, kita sudah ada toko Gria di Nawawi, kemudian ada 3 brand, Liscraft, Vanina, dan Manisa. Kalau di tahun 2008, pertama kali kita membuka Gria di Nawawi, kita jual banyak brand, multi brand gitu, kita reseller saja. Kemudian di kira-kira sebelum pandemi 2018 kira-kira itu, saya mendesain jilbab koran Arab itu. Kemudian pertama hanya skala kecil saja, kemudian itu jadi booming gitu. Manisa itu lahir untuk lini brand kedua, untuk yang harga pelajar gitu, karena dulu jilbab Liscraft banyak ditiru, kemudian banyak beredar tiruannya. Kemudian saya mencoba membuat Manisa, brand kedua itu tadi, untuk versi low budget, versi pelajar gitu, dengan desain yang hampir sama tentang tipografi Arab. Banyak macam-macam. Kalau yang Vanina sendiri itu lebih ke busana pria yang menyediakan blazer cowok, kemudian ada kaos-kaos juga, sablon, sarung yang dari brand sendiri. Tapi selain punya brand, kami juga masih menyediakan multi brand juga. Kita masih menjual banyak brand dari teman-teman UMKM di Jogja, di Purworejo juga ada. Di Magelang juga ada di sini, produk-produk teman-teman semua. Saat ini ada di Galleria Mall Jogja, kemudian di Jakarta ada Tanah Abang juga ada, kemudian ada di Swiss Bell Hotel, di Jogja lagi. Dulu di Malaysia juga ada, kemudian kalau agen kita sudah pernah tersebar di berbagai kota dan negara lain gitu. Taiwan, Hong Kong ada, Jerman juga ya. Yang dulu yang paling besar kendalanya itu ya itu, karena di industri kreatif tentu saja plagiasi ya. Banyak plagiasi dengan harga yang sangat kompetitif sekali, nah itu. Persaingan harga itu mungkin itu. Kemudian karena kami dari kota kecil, kita tahu sendiri dari Purworejo, dari kota kecil. Tapi kita ini awalnya juga karena media sosial juga. Dari Instagram, dan melalui orderan yang pertama kali boom itu lewat WhatsApp. Kemudian baru Shopee dan lain-lain, baru merambah ke situ. Sebenarnya rezeki sudah ada yang mengatur ya Mas. Jadi awalnya saya takut ketika diplagiasi itu hanya takut tidak diakui sebagai pelopor atau dikira kita yang mengekor gitu. Awalnya hanya seperti itu saja khawatirannya. Tapi setelah kita edukasi berulang-ulang di platform-platform media sosial saja gitu, orang-orang semakin tahu bahwa pelopor dari motif kaligrafi koran Arab itu dari kami gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk kerugian secara langsung sih tidak, cuma ya itu saja copyright-nya gitu, nama hak ciptanya gitu. Sudah saya daftarkan juga, tapi kan ya itu repotnya di industri kreatif ya. Mungkin bisa Mbak yang viral yang jilbab koran Arab itu ya. Yang ini termasuk ini juga di banyak tiruannya. Nah ini yang pertama kali dulu. Pertama kali saya hanya mencetak sekitar 50 piece. Hanya 50 piece saja. Nah, teman-teman saja yang beli. Terus saya waktu itu pandemi, semua orang online. Jadi ketika saya pakai lagi,
pesanan membludak. Jadi sekitar 1 bulan kita bisa menjual waktu itu sekitar 1.000 sampai 3.000 piece. Dengan motif seperti ini saja. Nah, karena saking booming-nya itu kemudian kompetitor lain, membuat tiruannya itu yang lebih affordable dari Cina mungkin, saya kurang paham, bisa murah sekali. Jadi mereka bisa menjual 25.000 satu piece-nya. Padahal kami banyak fall ultra water resist. Kalau yang punya saya, ciri khasnya dari Liskaf itu dari foil water resist. Jadi dia karena percikan air dia nggak langsung basah. Jadi kalau gerimis-gerimis itu kena percikan air dia tidak langsung basah. Jadi dia anti bau, anti bakteri gitu. Harganya 100 berapa sekarang? 180 sampai 195 sampai 200-an. 225. Dulu waktu pertama kali muncul ya masih 150 yang mereka tiru 25.000 itu. Ya beda bahannya, tapi orang kan nggak tahu Mas. Manisa dan Vanina itu hadir setelah Liskaf. Gitu. Kemudian saya ditawarin oleh teman untuk show di Rusia itu tadi. Ya, show di Rusia oleh apa itu? IO Marka Mari official dari Jakarta, Marka Mari Jakarta ditawarin itu. Kemudian kita bawa ke Rusia, brandnya show di sana, kemudian masuk ke portal-portal berita gitu. Dan akhirnya itu, alhamdulillah yuk, sejak itu viral, lebih viral lagi setelah itu kasusnya setelah ditiru, setelah diciplak, kemudian baru bisa kita bawa ke Rusia. Nah setelah itu orang-orang Purworejo yang di luar mungkin yang di Jakarta atau apa, itu kesini untuk beli gitu, untuk mencari produk kami gitu. Kalau saya sih dari passion ya, mungkin dari passion memang saya suka baju, suka baju. Jadi awalnya dulu awalnya suka shopping, waktu kecil waktu waktu SMA masih kuliah S1 itu suka belanja baju, kemudian hasrat belanjanya itu kan dinilai negatif kan, maksudnya oleh orang tua, oleh ibu atau itu konsumtif sekali. Gimana kalau dialihkan jadi kulaan grosiran gitu, beli grosiran gitu. Kemudian dijual lagi, ternyata puas. Kepuasan itu beralih di situ. Kemudian saya jadi membuka Gria di Nawawi itu tadi untuk menjual multi brand. Dulu saya jual Tuneka, jual Zoya, Elzata, masih jual macam-macam lah, macam brand. Dulu lebih ke brand-brand nasional ya. Kalau sekarang kan teman-teman dari Magelang, dari Kebumen, dari mana kan ada brand juga. Nah itu kita sekarang mulai lebih ke jualan produk-produk teman. Sebenarnya saya ini dosen ngajar di kampus ya, di kampus IAI An-Nawawi itu. Kemudian kalau bisnisnya juga ada kafe juga sebenarnya, ada kafe Because Cafe. Ada apa lagi? Saya pernah macam-macam sih, pernah buka wedding organizer, tapi gagal. Susah nyatuin SDM-nya itu. Kemudian pernah ada salon juga, pernah nyoba apa saja ya, hampir apa saja ya sama lupa saya. Iya, coba-nyoba dulu banyak sekali. 10 mungkin ya, 10-an aja, iya. Kebetulan saya juga ikut organisasi profesi desainer Indonesia Fashion Chamber. Ya saya Indonesia ini kan akan menjadi cita-citanya menjadi pusat mode fashion dunia. Jadi Indonesia ini bersaing dengan Turki dan Dubai kayaknya. Nah, ternyata Indonesia termasuk dilirik di kancah internasional memang untuk mode fashion. Jadi harapan saya Liskaf juga ikut bersama-sama dengan para desainer, para pelaku industri fashion di Indonesia untuk mengangkat Indonesia ke kancah internasional dan diakui sebagai pusat mode fashion dunia. Itu pengennya seperti itu. Dan alhamdulillah kalau dalam dunia pesantren juga sekarang banyak pesantren yang sudah punya produk. Nah, iya, semua juga sudah punya produk. Jadi itu mungkin bareng-bareng kita angkat fashion khas Indonesia. Mungkin kalau kami dari pesantren makanya jadi kaligrafi Arab itu tadi, ya seperti itu. Itu Mas. Iya.